Sanpao? Pagi sekali. Nyonya, pagi. Pagi. Kamu jangan terus memberi hormat. Saya juga bukan atasanmu. Kamu sudah sarapan? Lapor Nyonya. Belum. Mengapa? Apakah hari ini tempat kalian tidak menyiapkan sarapan? Lapor Nyonya. Ada disediakan sarapan. Saya sendiri yang sibuk memeriksa mobil sebelum berangkat. Jadi melewatkan waktu sarapan. Oh. Saya berpikir setelah mengantar komandan ke kantor, saya baru sarapan. Mana boleh begitu. Kebetulan saya membeli sarapan. Ayo kita makan bersama. Nyonya, saya... Paman, selamat pagi. Ibu, sampai pagi. jumpa. Wen, kamu belum sarapan. Mengapa sudah mau berangkat? Hari ini saya bertugas piket, harus datang lebih awal. Baik, kalau begitu bawa saja. Nanti makanlah di sekolah. Terima kasih, Ibu. Wen. Komandan. Sapu tanganmu. Saya sudah mau terlambat. Baiklah. Tidak apa-apa. Bawa ini. Hati-hati. Baik, Ingat, habiskan sarapanmu. baik. Saya berangkat dahulu. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Baik. Ayo, kita juga masuk sarapan. Baik. Masuklah bersama. Baik. Ayo. Sanpao, ada satu hal yang terus membuat saya penasaran. Selama ini, tidak pernah mendengarmu mengungkit masalah keluarga. Meskipun kemarin sengaja memintamu mengambil cuti selama 3 hari, saya dengar kamu tetap tidak pulang ke rumah. Apakah kamu ada masalah? Saya... Tidak apa-apa jika tidak mau bilang. Tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri, sungguh tidak apa-apa. Saya memiliki ayah yang suka minum-minum. Setiap kali ayah mabuk, akan berbuat onar dan memukul orang. Selain itu, akan terus marah-marah. Jadi masa kecil saya sangat tidak bahagia, sangat menderita. Jadi, saya tidak mau menceritakannya. Saya mengerti. Sejak kecil orang lain selalu melihat ke arahku, lalu membicarakan keburukan ayah saya. Saya merasa sangat malu, sampai tidak berani mengangkat kepala. Saya tidak suka keluarga yang seperti itu. Sungguh berharap ayah tidak seperti itu. Sungguh kasihan. Jangan karena hal ini kamu tidak percaya diri. Juga jangan membencinya. Kamu harus percaya pada dirimu. Jika ayahmu mengetahui pemikiranmu, saya yakin dia pasti berubah. Pasti berubah. Apakah bisa? Ayah sungguh bisa berubah? Kamu harus percaya diri, juga harus mempercayainya. Bisa, kamu tenang saja, pasti bisa. Hebat. Sungguh hebat. Sudah dewasa, merasa diri hebat. Sekarang sudah bisa mengajari orang tua. Minum ini merusak kesehatan. Saya minta ayah untuk berhenti minum. Apakah itu salah? Kamu masih membantah? Sanpao, jangan bicara lagi. Amau, Sanpao tidak bermaksud jahat. Jangan marah seperti ini. Duduklah, makan dahulu ya. Makan apa? Makan supaya dia ada tenaga bertengkar denganku. Jika kamu tidak suka pulang, lebih baik jangan pulang selamanya. Keluar. Cepat kamu keluar. Amau. Kamu diam saja. Saya memang tidak mau pulang. Ada ayah yang seperti ini. Untuk apa saya pulang? Sanpao, Sanpao, Sanpao. Jika kamu memang hebat, jangan pulang selamanya. Lahir hanya untuk melawan ayah. Lihat sikapnya yang seperti itu. Kamu juga tahu, saat dia pulang, saya sangat senang.
Memangnya salah jika saya mengajaknya minum bersama? Apakah saya sebagai ayahnya tidak boleh mengajaknya minum? Saya sungguh gagal menjadi seorang ayah. Sudahlah, Amau. Ah, Sudahlah, jangan pikirkan lagi. Ayo beristirahat. sia-sia membesarkannya. Menghabiskan beras juga membuatku kesal. Saya tahu. Sia-sia membesarkannya. Sanpao, jangan hanya makan nasi. Ayo, makanlah lebih banyak sayur. Makan sayur. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Sanpao, apa pekerjaanmu di Taipei baik-baik saja? Makan dan tempat tinggal apa ada masalah? Tidak. Ada apa denganmu sekarang? Menjawab dengan setengah hati. Ayah perhatian padamu. Saya sungguh baik-baik saja. Mau saya menjawab apa? Mau bilang atau tidak, terserah kamu. Cepat makan. Sudah kenyang. Saya mau ke kamar. Sikap seperti apa itu? Lihat anak itu. Selama ini saya yang merawatnya sampai sebesar ini. Hasilnya? Pergi tidak memberi kabar. Saat pulang saya harus melihat wajah masamnya itu. Manis. Sudah. Mengapa kamu begitu tidak suka pada ayahmu? Bukan saya tidak suka pada ayah. Dari saya kecil sampai dewasa, apakah ayah pernah berubah? Sanpao. Ibu, mengapa ayah tidak bisa menjadi ayah yang normal seperti yang lain? Tidak masalah jika ayah tidak bisa sebaik atasan saya. Namun setidaknya jangan minum-minum sampai mabuk dan berbuat onar. Apakah ibu tahu? Saya merasa malu memiliki ayah seperti itu. Kamu mana boleh berbicara begitu tentang ayahmu? Kamu berbicara begini, apakah itu benar? Apakah itu ucapan yang pantas diucapkan seorang anak? Kamu harus berintrospeksi baik-baik. Apakah sikapmu itu benar? Nyonya, sampai di sini saja. Saya pulang dahulu. Tunggu sebentar. Saya mau berbicara denganmu. Saya tahu hubunganmu dengan ayahmu tidak baik. Namun ibumu tidak bersalah. Jangan karena hal ini, bahkan kamu juga menjauhkan diri dari ibumu. Mengerti? Nyonya, saya... Harus patuh. Pulang dan meneleponlah ibumu. Beritahu kondisimu sekarang, supaya dia tenang dan gembira atas kondisimu sekarang. Saya akan menelepon. Begitu sudah benar. Kalau begitu, saya pamit dahulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu! Sanpao, kamu pulang? Iya. Apakah sudah makan? Belum. Tunggu sebentar, ibu akan memasak. Baik. Ayah, saya tidak memberitahu ayah. Itu salah saya. Saya minta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf. Ayah tidak mampu menerimanya. Saat kamu pergi dari rumah, seperti burung liar, tidak pernah menelpon kemari. Sekarang sudah sangat hebat, sudah bisa membeli rumah. Untuk apa kamu kembali? Ayah. Mau meminta ayah bergantung padamu? Tidak perlu. Meski sudah tidak bekerja, ayah masih bisa mengurus diri sendiri. Mengenai ibumu, jika mau pergi bersamanya, bereskan pakaianmu dan pergi saja. Anggap saya tidak beruntung. Mengapa ayah bilang begitu? Harus bilang apa lagi? Bilang kamu sangat hebat, berbakti. Ayah. Jangan panggil ayah. Setelah ayah meninggal baru boleh panggil, ya. Maaf, ini rumah ayah, bukan rumahmu. Di sini tidak menyambutmu. Pergi saja. Baik.
Saya pergi. Sanpao! Jelas-jelas kamu sangat senang. Untuk apa kamu berbicara seperti itu? Tidak mengantar. Sanpao! Pengadilan Negeri Taipei. Pengadilan Negeri Taipei. Mengapa bisa begini? Kakak ipar, jangan mencelakai saya. Kak, di mana kakak ipar? Rumah saya disita oleh pengadilan. Sanpao, maaf. Ini salah kakak. Sekarang jangan bicara hal ini. Cepat panggilkan kakak ipar. Maaf. Ayo cepat panggilkan kakak ipar. Kakak, ayo cepat sedikit. Aduh. Pengacaraku, apakah sungguh tidak bisa? Saya hanya terlalu sibuk sampai lupa mengutus orang ke bank untuk mengurus masalah ceknya. Apa tidak bisa membayarnya sekarang? Sungguh tidak bisa. Sudahlah, cepat kamu pikirkan caranya. Jangan terus bilang itu keputusan pengadilan. Saya beritahu kamu, sekarang berapapun utang saya pada bank, saya akan melunasi semuanya. Cepat minta bank untuk mencabut gugatannya. Sudah saya katakan, jangan terus bilang itu keputusan pengadilan. Cepat menelepon pihak bank, minta mereka mencabut gugatan. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Sangat menyesal. Apa kata pengacara? Pengacara ini sungguh tidak bisa apa-apa. Membuat kesal. Ada apa denganmu? Kakak ipar. Kakak. Rumah saya. Maaf. Ini salah kami. Kakak benar-benar tidak tahu masalahnya akan jadi seperti ini. Apa masalahnya? Kakak bilang. Cepat katakan dengan jelas. Minggu lalu, kakak iparmu pergi ke bank untuk mengurus masalah cek. Namun uangnya tidak cukup. Apakah kamu tahu? Hanya selisih 120.000. Selisih 120.000. Selain itu, kakak iparmu juga menjamin hari Senin nanti pasti akan melunasi uangnya. Namun, pihak bank bilang ini berkaitan dengan asuransi kredit, jadi tidak boleh ditunda. Lalu, mereka pergi ke pengadilan menuntut kakak iparmu. Maaf, kakak tahu rumah itu sangat penting bagimu. Kakak minta maaf. Tidak mungkin. Kakak ipar, segala hal bisa dibicarakan baik-baik. Sekarang kita ke bank, lalu minta mereka mencabut gugatan, ya? Ayo. Sudahlah, sudah. Tidak ada gunanya. Pengacara sudah mengatakan, jika keputusan pengadilan sudah keluar tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin. Pasti ada cara mengubahnya. Ayo, sekarang kita ke bank, ya? Ayo. Kakak ipar bangun, jangan mencelakai saya. Sudahlah Sanpao, tenangkan dirimu, dengarkan kakak ipar. Kakak ipar juga dicelakai habis-habisan oleh bank. Semua harta kakak ipar sudah disita oleh pengadilan. Apa kamu tahu? Sanpao, maaf. Kakak ipar bukan sengaja. Coba kamu pikirkan, mana mungkin kakak mencelakaimu. Semua karena bank. Bank yang mencelakai kita. Semua karena bank.
Ah! Mengapa semua hal ini terjadi padaku? Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga harus dihukum seperti ini? Mengapa? Mengapa? Penderitaan seperti ini setiap hari, setiap malam, dari tahun ke tahun, terus terulang dan terus menyiksaku. Sampai kapan baru bisa berakhir? Sampai kapan baru mau melepaskanku? Mengapa rusak lagi? Bukankah minggu lalu baru diperbaiki? Benar, semuanya sudah diganti baru. Benar-benar aneh. Apakah ada orang yang sengaja merusaknya? Tidak mungkin rusak secepat ini. Begini sangat berbahaya. Kamera pengawas ini merekam kondisi di komunitas kita. Jika rusak, keamanan komunitas bisa terancam. Benar. Karena itu saya ingin meminta Setie Sucu beritahu komite manajemen. Minta mereka memanggil orang untuk melakukan pemeriksaan. Saya akan menyampaikan hal ini. Beberapa waktu ini harus sedikit merepotkanmu. Jika ada waktu harus lebih sering berpatroli. Baiklah, tidak masalah. Oh iya, Setie Sucu, saya memiliki satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tanya saja. Saya memiliki saudara yang tinggal di Nantau. Ada perkataan seperti ini. Di satu sisi laut, ada seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Riak kecil yang dihasilkannya berubah menjadi ombak besar di sisi laut yang lain. Dunia juga seperti ini. Mungkin awalnya hanya sebuah niat kecil atau tindakan kecil. Namun melalui perubahan yang terus-menerus, itu mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang sungguh berbeda. Sebenarnya, awalnya saya hanya memiliki niat yang sangat sederhana, yaitu sebelum pergi, bisa melakukan sedikit hal untuk komunitas. Namun tidak disangka, niat yang sederhana ini mengubah kehidupan saya secara menyeluruh di masa depan. Sanpao, kamu datang. Ayo masuk ke dalam. Kak Sucu, saya sangat ingin memelukmu. Saya sungguh berterima kasih. Sanpao, melihatmu begitu senang, saya juga sangat senang. Kalian sudah bertemu? Masalah sudah teratasi? Sekarang kamu merasa sangat senang, kan? Kak Sucu, saya sungguh berterima kasih. Jika bukan kakak, saya sungguh tidak tahu ada di mana saya sekarang dan seperti apa. Jangan bilang begitu. Ini adalah jalinan jodoh. Namun, sangat aneh. Masalah yang terus menggangguku selama 10 tahun. Dalam waktu sekejap, belenggu ini terbuka sendiri. Jika jodoh tiba, maka akan terbuka sendiri. Namun, jika tidak ada dukungan dan bantuan dari kalian semua yang membuatku berani menghadapinya, saya tidak tahu kapan belenggu ini bisa terbuka. Saya mau berterima kasih pada Kak Sucu dan semua orang yang telah membantuku. Jadi kamu harus belajar menjadi orang yang telapak tangannya menghadap ke bawah. Saat dibantu, telapak tangan menghadap atas. Sekarang giliranmu membantu orang lain. Telapak tangan menghadap bawah. Saya akan berusaha.
Ibu, Sanpao, mengapa kamu pulang sepagi ini? saya naik kereta malam. Kamu lapar? Ibu akan membuatkanmu sarapan ya. Tidak perlu, saya tidak lapar. Ayahmu? Ada di luar. Saya sudah menyapanya. Baguslah. Ibu. Maaf. Ibu. Maaf. Saya tidak berbakti. Ibu, tidak perlu mengantar. Saya bisa pergi sendiri. Baik, jika senggang, pulanglah ke rumah. Ibu, sampai jumpa. Ayah, saya pergi ya. Sanpao, uang ini untukmu. Jangan, ayah simpan saja. Kamu hidup di luar, pasti memerlukan lebih banyak uang. Saat perlu, kamu bisa memakainya. Ambil saja. Ayah, terima kasih. Untuk apa bilang begitu? Cepat berangkat, kereta tidak menunggumu. Ayah, sampai jumpa.